Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Di sini saya Pagi. akan mengadakan sesi interview untuk bahan penelitian dan data. Ya, silakan. Baik, untuk pertanyaannya yaitu tentang tantangan mengajar di kelas menggunakan visual task-based learning. Dan di sini peneliti memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama kemampuan teknologi guru, evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu keberagaman tingkat pemahaman siswa. Baik, yang pertama adalah pertanyaan mengenai kemampuan teknologi guru. Oke, terima kasih. Nama saya Marianto. Ya, di sini saya selaku guru bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, saya juga menjabat sebagai Wakabumas. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah guru menggunakan teknologi berbasis internet sebagai media pengajaran di kelas? Ya, jadi kami selaku guru, ya, karena internet ini memang posisinya sangat berguna sekali bagi pembelajaran, terutama saat ini guru memang diharuskan untuk menguasai apa yang dimaksud dengan teknologi, ya, apalagi pada zaman sekarang ini jangan sampai kita ini kalah dengan siswa, karena siswa luar biasa sekali tentang penggunaan internet. Jadi kami selaku guru harus paling tidak mengimbangi lah, tapi kami berusaha ya semaksimal mungkin untuk lebih baik daripada siswa. Jadi tentu saja kami selalu menggunakan teknologi berbasis internet sebagai media pengajaran kelas. For the next question, teknologi internet seperti apa yang telah diterapkan oleh guru di dalam kelas untuk media pengajaran? Nah, kami sekarang lagi mengembangkan apa yang dimaksud dengan PMM, ya. Jadi terutama di sekolah kita juga, karena sekolah kita ini notabene SMK Terpadu Takwa, dan di situ ada jurusan DKV, kalau dulu multimedia. Nah, jadi internet ini kami sangat-sangat menunjang, ya. Untuk internet kami digunakan ya menggunakan IndiHome dan berbagai macam yang lainnya, ya. Kami juga kerjasama dengan Smartfriend, kemudian ada Telkomsel dan sebagainya. Oke. Apakah guru mengalami masalah saat menggunakan teknologi internet? Ya, jadi insya Allah enggak, ya. Untuk internet kami memang di dekat kita ini kan di daerah perkotaan, ya, daerah perkotaan, jadi untuk internetnya lancar banget. Kemudian untuk penggunaan kami juga sudah dibekali. Sebelum menggunakan teknologi kami selalu pelatihan untuk MGMP. Kalau dulu MGMP, kalau sekarang itu ada, karena juga tempat kitanya ada guru penggerak juga, jadi insya Allah tidak ada kendala di itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah guru memiliki pengetahuan yang luas tentang teknologi? Jelas, ya, karena di era sekarang ini guru dituntut untuk menguasai daripada materi yang luas, ya. Jangan sampai nanti kita kalah dengan anak. Gitu, ya. Alhamdulillah cukup luar biasa, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah guru memiliki akses terbatas ke sumber daya visual? Saya kira di tempat kita nggak ada, ya, karena kami di sekolah kita ini berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarananya, sehingga insya Allah untuk sumber daya visual itu dipenuhi semua.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai Habis. pertanyaan selanjutnya itu mengenai evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran. Pertanyaan pertama adalah apa saja metode evaluasi yang digunakan oleh guru untuk mengukur tingkat pemahaman siswa? Ya, jadi setiap kami mengajar di kelas tentu saja ada beberapa hal teknik ya atau cara untuk mengukur keberhasilan siswa ya. Sebagai contoh, setiap hari kita melakukan feedback ya, feedback pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang terkecil ya, kemudian yang berikutnya ada latihan, baik latihan setelah kita kasihkan materi, kemudian kita juga ada yang namanya mid semester, kemudian ada yang semesteran. Nah itu tolak ukur kita untuk memberikan evaluasi ke siswa. Bagaimana cara guru melibatkan siswa dalam proses evaluasi pembelajaran? Ya, jadi yang seperti yang berkaitan yang pertama tadi ya, dengan cara kita bimbing anak-anak itu untuk berdiskusi ya, berdiskusi. Kemudian di situ kita arahkan mereka itu saling memberikan take and give ya, jadi ya imbal balik atau feedback yang anak-anak ketika mendapatkan materi. Untuk selanjutnya, apakah siswa mampu memahami materi yang diberikan oleh guru? Ya, jadi saat ini posisi untuk proses belajar mengajar ini memang agak sedikit terkendala ya. Jadi ya jujur saja kami setiap mengajarkan itu tidak 100% ya anak-anak itu memahami materi ya, karena kadang-kadang anak-anak itu konsentrasinya itu ya kurang kayak gitu. Jadi tidak semua mereka itu memahami tentang materi, tapi kami selalu yang memberikan kesempatan bagi anak-anak yang memang ingin bertanya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah apakah pembelajaran berbasis visual task-based mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks deskriptif? Jelas ya, karena dengan adanya visual ya anak-anak itu akan terinspirasi ya, mereka akan terinspirasi, kemudian juga membuat mereka itu menjadi ya lebih menarik ya, sehingga jelas ya posisi akan memberikan dampak yang positif. Apakah hasil pembelajaran visual task-based itu sangat mempengaruhi kriteria minimum untuk KKM? Ya, itu salah satu, karena pembelajaran ini kan salah satu penunjang, jadi otomatis ya salah satu efek untuk peningkatan daripada pembelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tingkat keberagaman pemahaman siswa. Iya, silakan. Untuk poin yang pertama, apa saja metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa? Ya, jadi karena guru itu memang banyak sekali metode-metode untuk cara mengajar siswa supaya siswa itu bisa memahami. Jadi saya sendiri tidak hanya menggunakan satu metode ya, karena kita lihat situasi dan kondisi. Ketika metode A kita gunakan kurang menarik, kita ganti lagi dengan metode B. Jadi kita tidak terfokus dengan satu metode saja, jadi berbagai macam metode kita gabungkan ya, sehingga kita ambil ya sisi baiknya yang mana, seperti itu. Paling sering itu menggunakan metode yang jenis apa? Kalau kami sering menggunakan yang pertama itu ya metode diskusi ya, salah satu metode diskusi. Kemudian juga ada metode bercerita juga ya,
Tapi yang sering sekali kita gunakan ya kita kolaborasi, tidak monoton satu metode seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimana penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi pemahaman siswa yang tingkatnya berbeda. Ya, jadi kami ada namanya setiap pembelajaran itu ada yang namanya feedback ya, umpan balik ke siswa ya. Nah, di saat siswa itu kita kasih kesempatan untuk bertanya apakah Anda paham belum. Nah, mereka semuanya menjawab sudah, tetapi kita tidak kita tidak terlalu bangga dengan jawaban mereka, tapi kita akan ada yang namanya evaluasi. Ya, salah satu contoh tanya jawab itu yang paling mudah untuk memberikan penilaian ya kepada anak apakah mereka itu memang memahami gas. Apakah siswa diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik terhadap materi yang diajarkan oleh guru? Jelas ya, umpan balik itu sangat perlu kita gunakan ya ketika kita sedang mengajar. Kalau tidak ada umpan balik, kita tidak akan tahu ya kemampuan si siswa itu sampai di mana kayak gitu ya. Kami selalu umpan balik itu dikasihkan kepada anak-anak. Selanjutnya adalah bagaimana tingkat keberagaman siswa ketika guru menggunakan teknik pembelajaran berbasis tugas visual di kelas. Ya, jadi memang ketika kita menggunakan metode apapun, ya salah satu teknik yang pembelajaran berbasis tugas visual. Ini kadang-kadang ada anak yang memang, mohon maaf ya, mereka kurang paham sekali tentang teknologi, ya sehingga ada beberapa anak yang memang kita harus support, ya kan, supaya mereka memang harus memahami, ya tadi tidak semua siswa itu memahami, tapi kami berusaha bagaimana memang anak-anak itu harus tahu tentang tugas visual di dalam kelas itu sendiri. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana guru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks deskriptif teks menggunakan metode visual based. Ya, jadi kita kasih contoh gambaran anak-anak itu untuk melihat sebuah film pendek mungkin ya, kemudian sebuah permasalahan ya di dalam TV mungkin, kemudian di dalam proyektor, sehingga anak-anak itu nanti ya kita kasih kesempatan ya untuk mengembangkan mengembangkan daripada ide cerita yang ada di dalam video visual itu tadi. Jadi gambarannya anak-anak itu ya bisa mengembangkan sendiri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk sesi Ya, wawancara. sama-sama. Cukup ya. Oke. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.